1. Latar belakang terbentuknya VOC. Persaingan yang cukup keras terjadi antar perusahaan dagang orang-orang Belanda. Masing-masing ingin memenangkan kelompoknya agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kenyataan ini mendapat perhatian khusus dari pihak pemerintah dan parlemen Belanda, sebab persaingan antar kongsi Belanda akan merugikan kerajaan Belanda itu sendiri. Terkait dengan itu, maka pemerintah dan parlemen Belanda atau biasa disebut Stasiun General, pada 1598 mengusulkan agar antar kongsi dagang Belanda, bekerja sama membentuk sebuah perusahaan dagang yang lebih besar. Usulan ini, baru terrealisasi 4 tahun berikutnya, yakni pada tanggal 20 Maret tahun 1602, secara resmi dibentuklah Persekutuan Kongsi Dagang Belanda, di Nusantara sebagai hasil fusi antar kongsi yang telah ada. Kongsi dagang Belanda ini diberi nama Verenigd Oost-Indische Company yang kita kenal dengan VOC, atau dapat disebut dengan Perserikatan Kongsi Dagang India Timur. Dengan demikian, latar belakang didirikannya VOC adalah untuk menghindari terjadinya persaingan tidak sehat antara kongsi-kongsi dagang yang berasal dari Belanda. 2. Kebijakan-kebijakan VOC. Di sini, kami merangkum 7 kebijakan umum VOC, diantaranya, 1. Hak ekstirpasi, 2. Kontingenten, 3. Verplichte leverantie, 4. Hak oktrooi, 5. Pelayaran hongi, 6. Prinjerstelsel, dan yang terakhir, memanfaatkan pribumi sebagai perpanjangan tangan. Selanjutnya, kebijakan di bawah pimpinan Daendels. Daendels melakukan beberapa kebijakan di beberapa bidang. Dalam bidang pemerintahan diantaranya, 1. Daendels memberi gaji tetap dan melarang pegawai kolonial Hindia Belanda melakukan perdagangan sendiri. 2. Membagi Jawa menjadi 9 daerah prefektur untuk memudahkan administrasi. Dalam bidang peradilan, diantaranya mengadopsi sistem hukum Kode Napoleon dari Prancis yang merupakan hukum sipil yang sampai saat ini, masih berpengaruh sebagai dasar sistem peradilan di Indonesia, terutama sistem peradilan umum yang meliputi penanganan perkara pidana dan perdata. Sedangkan dalam bidang pertahanan, yakni, 1. Membangun benteng untuk menahan kemungkinan serangan Inggris. 2. Membangun jalan anyar Panarukan untuk memudahkan pergerakan pasukan. 3. Membangun infrastruktur militer seperti benteng, barak dan sekolah militer. 3. Tokoh-tokoh VOC. Di sini, kami akan membahas beberapa tokoh penting di VOC, diantaranya. 1. Johan van Oldenbarneveldt. Ia merupakan negarawan dan pendiri VOC di tahun 1609. Terkait pendirian VOC, van Oldenbarneveldt kala itu berpikir untuk membuat sebuah asosiasi yang bisa menjadi wadah bagi perusahaan-perusahaan dagang Belanda. Idenya pun terwujud, dan VOC tumbuh sebagai salah satu perusahaan dagang terbaik dunia pada masanya. 2. Pieter Boah adalah gubernur jenderal pertama yang dimiliki VOC. Ia memimpin sejak tahun 1610 sampai 1614. Boah lahir di Amersfoort, Belanda pada 1568. Ia didapuk sebagai pimpinan VOC usai menyelesaikan tugasnya sebagai perwira laut utama Hindia Belanda. 3. J.P. Cowen. Jan Pieter Zoon Cowen adalah gubernur jenderal VOC yang menjabat di tahun-tahun 1619 sampai tahun 1623. Cowen menjadikan Jawa sebagai markas utama pertahanan VOC, dan menguasai Jayakarta sebagai lokasinya. Apalagi, terdapat gudang dan loji milik VOC yang sudah berdiri sejak tahun 1610. Ia mematenkan pusat kekuasaan VOC di Jayakarta dan terus berlangsung hingga asosiasi dagang ini runtuh. 4. Pieter de Carpentier. Pieter de Carpentier adalah gubernur jenderal Hindia Belanda yang kelima. Ia memerintah antara tahun-tahun 1623 sampai tahun 1627. Pieter sekaligus menggantikan Jan Pieter Zoon Cowen, dan digantikan olehnya pula. Lalu, berikut beberapa tokoh-tokoh lain yang berperan dalam VOC. Keserakahan dan kekejaman VOC. Yang keempat, keserakahan VOC. Kepemimpinan VOC sering berganti, hingga pada pemerintahan J.P. Cowen yang terkenal sangat bernafsu untuk memaksakan monopoli. VOC kembali ke Jayakarta dan merebutnya. Dirinya membumi hanguskan Jayakarta dan mengganti namanya menjadi Batavia dan membangunnya dengan ciri khas Belanda.
J.P. Cowen juga dikenal sebagai peletak dasar penjajahan VOC di Indonesia. Batavia memiliki posisi yang strategis. Batavia dijadikan markas besar VOC, di mana semua kebijakan dan tindakan VOC di kawasan Asia dikendalikan dari markas besar VOC di Batavia. Batavia juga terletak di persimpangan atau menjadi penghubung jalur perdagangan internasional. Sehingga Batavia menjadi pusat perdagangan dan jalur yang menghubungkan perdagangan di Nusantara bagian barat dengan Nusantara bagian timur. B. Kekejaman VOC. Kekejaman VOC disertai dengan sikap congkak dan tindakan yang kejam. J.P. Cowen berusaha meningkatkan eksploitasi kekayaan bumi Nusantara, untuk keuntungan pribadi dan negaranya. Cara-cara kejam VOC untuk meningkatkan eksploitasi kekayaan dilakukan sebagai berikut. 1. Merebut pasaran produksi pertanian. 2. Tidak ikut aktif secara langsung dalam kegiatan produksi hasil pertanian. 3. VOC selalu mengincar dan berusaha keras menduduki tempat-tempat yang memiliki posisi strategis. 4. VOC melakukan campur tangan, intervensi terhadap kerajaan-kerajaan di Nusantara. 5. Lembaga-lembaga pemerintahan tradisional masih dipertahankan dengan harapan bisa diperalat, jika tidak mau akan diperangi. 5. Keruntuhan VOC. VOC runtuh berawal dari tanggal 24 Maret tahun 1749. Belanda mengeluarkan undang-undang dan menetapkan Raja William Elf sebagai pemimpin tertinggi VOC dan panglima tertinggi tentara VOC. Dengan adanya ketentuan tersebut, Hiren Zeventin mempertanggungjawabkan kinerja kepada raja. Karena struktur organisasi seperti ini, menyebabkan pengurus VOC lebih dekat dengan raja daripada pemegang saham. Dan akibatnya, kepentingan pemegang saham terabaikan. VOC terlilit banyak hutang pada tahun 1673 dan mengalami penurunan pendapatan, yang disebabkan besarnya pengeluaran pemerintah untuk membiayai serangkaian perang. Anggaran semakin membengkak karena pengurus VOC menerapkan sistem feodalisme di Indonesia. Selain itu, para pegawai VOC memiliki kegemaran bergaya hidup mewah dan mengedepankan kepentingan pribadi untuk memperkaya diri daripada untuk memajukan VOC. Oleh sebab itu, VOC sering disebut sebagai VERGAN onder korupsi yang artinya tenggelam dalam korupsi. Akibat kondisi buruk yang dialami VOC inilah akhirnya saham dan daerah kekuasaan VOC diambil oleh pemerintah Belanda untuk menutupi hutang VOC. Pada tanggal 31 Desember tahun 1799, pemerintah Belanda resmi membubarkan VOC. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan maupun pengucapan. Terima kasih.